19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kepiawaian didik berbahasa Perancis karena dia lama stay dan belajar di sana. Itu menguntungkan buat negara. Mana Gibran? Dan kalau Projo mau mikir, Ternak Mulyono mau mikir, inilah gunanya kepandaian intelektual, kemampuan berbahasa. Kalau Pak Prabowo punya indera keenam, nggak mungkin harus ngejilat Jokowi dulu untuk menang jadi presiden 2024. Kalau Pak Prabowo punya indera keenam, nggak mungkin mau dimanfaatkan Jokowi sampai saat ini. Jadi yang bener aja lu, Tesi. Apakah pemakjulan Gibran akan terlaksana? Karena kemarin itu ya, Tri Sutrisno restui Forum Purnawirawan untuk pemakjulan Gibran. Nah teman-teman semua, kita kan tahu semua ya dengan Bapak Tri Sutrisno yang dimana beliau juga menandatangani ada 8 poin yang nomor 8 itu adalah pergantian Wapres Gibran. Dan itu langsung heboh tuh ya, seolah-olah Pak Prabowo juga marah. Tapi ternyata ketika itu saat halal bihalal Purnawirawan TNI, Pak Prabowo justru duduk berdekatan dengan Pak Tri Sutrisno dan juga ketika Pak Prabowo akan berpidato di depan, Pak Prabowo tidak lupa untuk hormat kepada Pak Tri Sutrisno. Jadi teman-teman semua, kita tidak bisa juga berspekulasi bahwasanya Pak Prabowo tidak menginginkan hal ini gitu loh. Ini kalau terus-menerus digaungkan, tentu ini akan berefek juga gitu. Apakah nanti ya Gibran akan digantikan atau bagaimana? Nah, mengenai Gibran, kita juga harus membahas soal janji-janji dari Gibran. Janji yang telah diucapkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika itu saat Pilpres. Di mana Gibran rantang sekali mengatakan akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Dan tentu ini menjadi angin segar untuk anak-anak muda yang mungkin masih pengangguran ya. Tapi ternyata per hari ini justru malah banyak sekali orang-orang ataupun rakyat yang di PHK. Dan kemarin ya heboh juga tuh soal berita ketika ada job fair bahkan sampai ribut, di situ ada ribuan rakyat untuk mencari pekerjaan. Nah, lalu bagaimana peran dari Gibran? Apakah Gibran benar-benar membuat ataupun mencari solusi untuk lapangan pekerjaan atau bagaimana? Nah, tentu hal ini juga berefek untuk dirinya ya, di mana rakyat akan percaya atau tidak gitu loh. Nah, lalu bagaimana kalau nanti akan ada pergantian Wapres ataupun Gibran dimakjulkan? Tentu jadi banyak yang mau kalau seperti ini ceritanya. Nah oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke poin pemakjulan, kita lihat dulu ya di akun X tweetan dari Maudi Asmara. Tagih janji Wapres soal 19 juta lapangan kerja. 4 bulan terakhir sudah 70.000 pekerja kena PHK. Partai buruh bakal demo besar-besaran 10 Juni. Kembali lagi seperti ini ya guys. Dan seperti ini terus gitu. Demo tapi belum ada juga penyelesaiannya gitu. Kan tentunya harapan rakyat ya pemerintah gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah juga belum kasih solusi ya hambiar gitu ya teman-teman semua. Kita lihat komentarnya. Perusahaan tutup PHK marak itu juga akibat sering demo buruh katanya. Ini tanggung jawabmu. Jangan melempar ke orang lain. Pemerintah cari investor setengah mati. Begitu invest di demo buruh minta ini itu. Mana ada investor yang mau nanam modal di sini. Ini kalau menurut gua logika yang terbalik ya teman-teman semua. Investor itu kenapa sih nggak mau invest ke sini? Ya itu tadi karena mulai dari hukum. Terus apalagi ya, banyak lah ya, banyak yang akhirnya membuat lebih mau invest ke negara yang lain gitu loh. Ya kita tahu lah ya, meritokrasi di negara kita ini masih minim sekali. Yang dimana pejabat-pejabat itu justru ya dari kalangan mereka sendiri gitu. Bukan karena kemampuan, kapabilitasnya gitu untuk bisa menjabat gitu loh. Entah itu dari sektor BUMN, pemerintahan dan lain sebagainya. Dan itu kan nyata terjadi, bahkan sampai wakil presiden pun. Kalau kata banyak orang itu dicariin sama bapaknya gitu ya. Ya elah dasar Oon, dia sendiri kerja dicariin bapaknya, ente pula nagih janji lapangan pekerjaan sama dia. Oon boleh, goblok jangan. Nah, iya kayak gini nih. Karena kita tahu kan wapres kita dicariin kerjaan sama siapa gitu loh. Udahlah nggak bisa menutup mata juga. Oke teman-teman semua, coba kita lihat komentar netizen. 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan.
Dulu ada mas-mas Jawa yang usianya belum genap 40 tahun pernah berjanji bakalan mengasih 19 juta lowongan pekerjaan. Tapi kok sekarang nggak ada kabarnya ya? Dan sekarang orang itu udah menjadi wakil presiden, udah menjabat beberapa bulan ini. Tapi kok 19 juta lapangan pekerjaan itu nggak ada kelihatan ya? Yang ada malah badai PHK. Jadi tolong dong, siapapun yang kenal bapak itu yang pernah janji 19 juta lapangan pekerjaan itu, agar segera diingatkan kembali ucapannya. Mana tahu lupa. Tolong dong, tolong. Ya, kita nggak tahu ya, mana tahu pada saat dia mengucapkan lagi mabuk kali. Makanya lupa. Di sini gue mau bilang, penting kan punya kemampuan berbahasa Perancis. Kepiawaian didik berbahasa Perancis karena dia lama stay dan belajar di sana. Itu menguntungkan buat negara. Mana Gibran? Nggak bisa, guys. Makanya dulu saya berdarah-darah 2014, 2019 membela Prabowo, membela Didit yang dikata-katain bencong lah, LGBT lah segala macam. Gua ungkap dia ngedesain interior mobil BMW saat itu. Bela-belain dari Projo yang nyerang-nyerang loh. Dan kalau Projo mau mikir, Ternak Mulyono mau mikir, inilah gunanya kepandaian intelektual, kemampuan berbahasa. Coba kalau lu nggak bisa bahasa Perancis, lu pelangak-pelongok aja, diam aja gitu. Mana Gibran sekarang? Nggak ada kan? Ini Tesi blow on apa gimana sih? Aduh, blow on. Ini Tesi ngomong katanya Pak Prabowo tuh seolah-olah punya indera keenam. Jadi tahu kalau ada orang-orang yang ingin bermain. Gini. Kalau Pak Prabowo punya indera keenam, mungkin Pak Prabowo kalah 3 kali dia sebagai capres dan cawapres. Kalau Pak Prabowo punya indera keenam, nggak mungkin harus ngejilat Jokowi dulu untuk menang jadi presiden 2024. Kalau Pak Prabowo punya indera keenam, nggak mungkin mau dimanfaatkan Jokowi sampai saat ini. Jadi yang bener aja lu, Tesi. Cuma heran sekelas penjabat Konoha masih percaya sama indera keenam kayak begitu. Juga kalau Pak Prabowo punya indera keenam, pasti dia tahu siapa itu Fufu Fafa yang udah ngehina dia dan keluarganya. Ya, soal kasus Fufafa yang belum terungkap, walaupun kebanyakan rakyat Indonesia sudah tahu siapa di balik kasus Fufafa tersebut gitu ya, akun Fufafa gitu ya. Nah, teman-teman semua, Bung Roy Suryo juga pernah mengatakan ya, selesai dari ijazah Pak Jokowi akan bergeser nanti ke Fufafa. Ini ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Hal inilah yang akhirnya dijadikan juga momentum untuk para purnawirawan, maksudnya mengganti wapres gitu ya. Karena kalau kata Bung Ferry Amsari itu ya ada yang bisa membuat Gibran itu diganti. Apa itu? Ya kebohongan. Kalau memang terbukti itu Fufafa punya Gibran Rakabuming Raka. Dan Gibran sendiri sudah mengatakan ketika itu diwawancari oleh wartawan, dia nggak tahu katanya itu akun siapa gitu. Nah itu kan bentuk kebohongan publik ya. Kalau Fufafa itu memang akunnya beliau gitu. Ya kita lihat saja nanti teman-teman semua. Lalu bagaimana step by stepnya nanti untuk Gibran bisa dimakjulkan? Kita lihat videonya. Takut saya, Pak Prabowo ini yang saya selalu sebut punya 2 sisi kehidupan. Satu, sebagai seorang demokrat, dia membangun partai, dia kompetisi. Walaupun dia terakhir melakukan kudeta merangkak, quote and quote istilah saya, sehingga dia bisa jadi presiden. Ya kalau dia nggak ambil Gibran itu kemarin, dia nggak mungkin jadi presiden kan. Dia kudeta merangkak masuk dari dalam. Tapi di sisi lain, dia punya sisi sebagai kombatan. Dia mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, pasukan elit. Bagaimana kalau sisi kombatannya lama-lama makin keluar? Kita tahu janganlah yang ini keluar. Lu udahlah. Anda membaca bahwa kemungkinan itu bisa keluar. Ya bisa dong. Si perkompatan itu tadi. Bisa lah, bisa. Karena apa? Karena berkali-kali kan dia kan udah, misalkan kita lihat yang dibongkar oleh sebuah majalah ya, dia ada 100-an kolonel dididik di Kemenhan, ada ITB-nya di situ, ada UI-nya di situ, ada satu lagi Prasetya Mulia kalau nggak salah saya, itu mendidik mereka untuk masuk ke pekerjaan-pekerjaan sipil. Yang ini kan ribut kemarin. Guys, ada berita hangat lagi nih. Soal keberadaan Gibran yang duduk di kursi Wapres, ternyata masih banyak yang mempermasalahkan. Jadi di saat Jokowi diutus ke Vatikan oleh Prabowo,
Prabowo malah bertemu dengan Wiranto guys, membahas 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang salah satunya ingin mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Nah guys, melihat hal ini, saya punya firasat nih. Sepertinya kalau Wiranto sudah turun begini, berarti ada hal besar yang sedang terjadi. Mungkin nggak sih reformasi jilid 2 bakal terjadi? Karena perlu kalian ketahui guys, situasi sekarang itu hampir sama kayak kejadian 98 dulu. Dulu zamannya Pak Harto, Pak Wiranto juga kompres meminta Presiden Soeharto untuk mundur. Kalau nggak salah, beliau jabatannya dulu sebagai Panglima ABRI guys. Dan waktu itu kepala negaranya yaitu Pak Harto lagi ke luar negeri juga guys, ke Kolombia. Loh, tapi kan presiden kita Pak Prabowo tidak sedang di luar negeri. Ya memang presiden kita Pak Prabowo sedang tidak di luar negeri guys. Tapi kan saya bilang tadi kepala negara, bukan presiden. Salam Pancasila. Isu tentang pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden sebetulnya dikasih jalan oleh Prabowo. Ya, buktinya apa? Prabowo tidak serta-merta bersikap keras untuk mempertahankan Gibran, tetapi melalui Wiranto disampaikan bahwa Prabowo menghargai pendapat para purnawirawan jenderal. Juga Prabowo menghargai pendapat atau aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Artinya, jika itu disuarakan terus-menerus, maka saya rasa Prabowo tidak bisa menolak. Ya, melarang pun tidak bisa, karena demokrasi seperti itu. Ya, maka jika kalian ingin pemakzulan Gibran, ya suarakan terus, demo terus, begitu. Karena kewenangan itu tidak ada pada Prabowo, melainkan kepada suara kedaulatan rakyat. Silahkan lanjutkan gebrakan-gebrakan aksi-aksi sesuai dengan aspirasi dan visi misi. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, merdeka. Ini hari mulai bermunculan ya, perspektif-perspektif bahwa Prabowo sedang mengunci Joko Widodo. Kalau 5 tahun terakhir Pak Jokowi melakukan cara itu untuk menekan, untuk mengunci lawan-lawan politik, bahkan rekan satu gerbongnya. Nah sekarang ini yang terjadi dengan Prabowo. Ini disampaikan oleh Ray Rangkuti, seorang pengamat politik sekaligus aktivis 98. Ini pernyataan dari Ray Rangkuti ya. Kalau versinya Cynthia ini gantian dikunci. Kalau selama 10 tahun dia merantai leher orang lewat kasus yang melilit orang tersebut supaya nurut, apa kata dia, apa maunya dia, sekarang dia dan keluarga besar and the gangnya yang dikunci. Kita dengarkan pernyataan Ray Rangkuti. Ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini. Kasus ijazah palsu ini nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Isu adili Jokowi. Nah, menarik nih ya. Kasus ijazah palsu ini tidak ada satupun partai yang secara resmi membela Jokowi. Kemudian yang adili Jokowi juga sama, kan kemarin ramai juga itu adili Jokowi. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Iya. Ada partai yang bicara. Kenapa Pak? Artinya mereka lepas tangan. Kalau lepas tangan maka ini akan bergantung pada bagaimana diskusi publik ini berjalan. Apakah menekan ke sana? Kalau menekan ke sana ya terus dilanjutkan kan. Kurang lebih begitu ya. Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan. Iya. Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Ya, itulah cara Pak Jokowi yang kemudian dalam pandangan Ray Rangkuti ini hari ini dilakukan sebaliknya, berbaliklah begitu ya. Apakah ini yang disebut dengan sunatullah, hukum alam? Ya wallahu alam. Mungkin kita lihat akan seperti apa kejadiannya nanti. Jurus Pak Prabowo yang membiarkan partai-partai untuk tidak membela Fufu-Fafa, tidak membela Jokowi, ya bisa jadi ini adalah gaya kunciannya Prabowo agar kemudian orang-orang yang terindikasi bersama-sama dengan kubunya Jokowi ini tidak bisa berkeliaran dengan bebas, tidak bisa melakukan manuver-manuver seenaknya dan tidak mengganggu proses
pemerintahan yang sedang dibangun oleh Prabowo hari ini untuk mensejahterakan rakyatnya? Kalau petanya sekarang secara umum saya kira yang akan keras menolak untuk dilakukan pemakzulan ya Golkar. Kenapa? Karena Golkar itu kan sekarang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, ketua umumnya, dan dia adalah proksi atau orang dari Jokowi yang ditempatkan di Golkar. Tapi kan Golkar kita tahu ya, tradisi di Golkar itu mereka itu kan selalu mengikuti siapa yang menjadi penguasa. Dalam hal ini tentu penguasanya adalah Pak Prabowo. Jadi sekarang tergantung dengan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo juga kemudian akan tunduk dan patuh kepada para senior-seniornya itu, sehingga kemudian dia juga memerintahkan Gerindra untuk memproses ini yang saya kira tidak sesederhana itu dinamikanya. Kemarin saya menyatakan bahwa yang sangat mungkin melakukan langkah ini, yang pertama mengambil inisiatif dipastikan adalah PDIP. Karena PDIP itu kan hubungannya dengan Jokowi itu betul-betul sudah bukan hanya patah arang, tapi sekarang lagi memanas ya. Ini dampak dari judul. Bahwa mungkin, kita nggak tahu ya, mungkin di belakang layar PDIP dan Budi Gunawan mendorong proses itu, ya mungkin saja. Tapi kalau kemudian mereka yang framing, saya kira tidak gitu ya. Nah, jadi ini petanya masih sangat dinamis. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sekarang kan partai ini adalah partai koalisi Indonesia Maju Plus, pemerintahannya Prabowo Gibran katanya begitu. Enggak juga, karena kita sekarang ini semua partai-partai politik, bahkan misalnya katakanlah seperti Demokrat dan PKS, jelas mereka menyebutnya pemerintahnya Prabowo, bukan pemerintahnya Gibran. Jadi walaupun tidak disebutkan secara langsung, mereka tidak mengakui keberadaan Gibran. Jadi kalau kemudian terjadi tuntutan masyarakat yang sangat kuat, dan kemudian ada yang mulai mengambil inisiatif untuk melakukan proses pemakzulan, saya kira peluangnya untuk goal ini, karena syaratnya sesuai dengan ketentuan undang-undang itu harus melalui rapat paripurna di DPR yang dihadiri 2/3 dari anggota, dan kemudian dari 2/3 anggota yang tadi disebut sebagai quorum tadi itu 2/3 diantaranya menyetujui. Jadi ini nanti akan terjadi proses yang sangat menarik ya. Kurang apa berkuasanya dulu Pak Harto dalam waktu yang singkat itu, kemudian MPR bisa juga mengambil keputusan, apalagi Jokowi sekarang ini, meskipun dia masih sangat berkuasa, tentu kekuasaan Jokowi nggak sebesar Pak Harto pada waktu itu. Hanya bedanya kalau Pak Harto nggak mau cawe-cawe, kalau Jokowi masih mau terus cawe-cawe.